Nathan itu cuman pengen orang-orang tuh, lo lihat kan? Orang-orang ngeliat food truck lo tutup. Sejak pertama kali kamu muncul di hidup aku, kamu udah ngerusak semuanya. Jadi mendingan sekarang kamu pergi. Ini maaf. Oh! Maaf. Kok Karina sama gengnya tega banget sih sama Nadia? Nathan, kamu nggak bisa ngomong kayak begitu dong. Apa alasannya? Apa lagi sih? Karena ini alasannya, Ma. Tunggu, maksud kamu tuh apa sih, Nathan? Enggak. Bohong. Ini bohong, Tante, ini bohong. Karina aja sering lihat, kamu nggak mungkin sama dia. Kamu aja kerjanya berantem sama dia, orang marahan mulu. Tante nggak mungkin, ini bohong. Iya, gue dulu emang sering berantem. Karena gue frustasi dia selalu nolak gue. Tapi sekarang, gue udah diterima. Tante, aku bisa... Udah deh Karin, ya. Gue mau istirahat. Aku duluan ya, Ma. Rima, apa maksud ini semua? Kenapa sikap Nathan seenaknya seperti itu? Mas, sepertinya pertunangannya harus dibatalkan. Apa? Mas, kita nggak bisa memaksakan cinta anak-anak itu dong. Kamu juga nggak mau kan kalau cinta kamu dipaksakan sama orang lain? Cinta. Aku harap ini bukan alasan kamu saja. Karin, Dylan, ayo kita pergi. Ayo, Pak. Maksud kamu apa ya bilang kalau aku pacar kamu? Jelasin. Pura-pura jadi pacar gue, itu kerjaan lo sekarang. Pura-pura jadi pacar kamu maksudnya? Lo sekarang nganggur kan? Dan gue juga yakin, Dylan sama Karina pasti udah mutusin kalau lo nggak bakal dapet kerjaan di mana-mana. Mereka tega sih. Kalau aku gak dapat kerja, aku gak bisa ngehidupin keluarga aku. Nathan, kamu harus bantuin aku. Iya, makanya gue turut prihatin sama lo. Makanya gue kasih jalan keluarnya. Kamu serius? Iya, gue serius. Nih ya, sebaiknya lo nggak usah tolak tawaran gue. Lo mau kerja kan? Lo pasti mau jadi chef. Gue bakal masukin lo kerja di hotel gue. Gimana? Serius? Iya, gue serius. Tapi lo harus jadi pacar pura-pura gue. Ya paling enggak sampai gue terbebas dari Karina. Gimana? Jadi aku harus pura-pura jadi pacar kamu. Gimana? Lo mau kan jadi pacar pura-pura gue? Dengan begitu, lo bakal dapat banyak banget keuntungan dari tawaran ini. Kamu emang keterlaluan ya? Jadi kamu mau bohongin mama kamu sendiri gitu? Kok kamu tega? Maksudnya kok bisa ada seorang anak seperti kamu yang mau mempermainkan mamanya sendiri? Lo jangan salah paham dulu deh. Ya, gue tahu gue harusnya nggak ngelakuin ini. Dan gue juga tahu perbuatan gue pasti bakal dapat dosa dari Allah karena nyokap. Iya, nah itu kamu nyadar. Jadi kalau kamu tahu bakalan dosa, kenapa masih dilakuin juga? Iya Nadia, tapi... Emang kamu gak takut apa sama murkanya Allah? Iya, gue tahu. Tapi ini adalah satu-satunya cara buat gue terbebas dari Karina. Jadi please tolong bantuin gue ya. Sekali aja, ya. Apapun alasan kamu, aku tetap gak bisa terima tawaran kamu. Ini namanya dosa. Ini namanya mempermainkan ibu kamu sendiri. Dan aku gak suka itu. Nadia, please, tolong bantuin gue sekali aja, ya. Nathan, enggak. Gue gak bisa terima tawaran kamu. Ini gak bener. Selain kamu dosa, bohongin waktu kamu sendiri, bayangin. Aku juga bisa ketiban sial. Ini terlalu beresiko. Jadi maaf, tapi aku gak bisa bantuin kamu.
dasar cowok sombong. Masa ngasih-ngasih tawaran kayak gitu? Emangnya dia pikir aku ini apa? Mau dijadiin pacar pura-pura? Bikin kesel aja. Nadia. Siapa ya gadis itu? Kayaknya pernah lihat deh. Oh, yang pernah datang di rumah sakit. Tapi kok Nathan nggak pernah cerita ya? Mau kemana? Maaf tante, aku harus pulang sekarang. Loh, Selamat malam. Kok buru-buru? Sebentar dong, jangan buru-buru. Pokoknya permisi ya tante. Assalamualaikum. Siapa namanya? Aduh Nathan, sini. Mama mau tanya, itu kenapa tadi begitu? Kenapa kamu nggak pernah cerita sama Mama soal gadis itu? Nggak apa-apa, Ma. Aku cuma pengen rahasiain aja dari Mama. Aduh Nathan, kenapa main rahasia-rahasiaan sih sama Mama? Mama kan jadi penasaran. Tunggu. Itu kan gadis yang pas waktu itu ikut Super Chef kan? Yang kamu jadi jurinya? Iya, Mamaku sayang. Udah ya, interogasinya aku capek banget pengen tidur ya. Nggak mau. Jangan tidur dulu, please. Please cerita dulu, kepo nih. Udah deh, Mama gak usah kepo ya. Duh Nathan, Mama kan penasaran. Mama pengen tahu lebih banyak soal gadis itu. Lagian kenapa sih kamu nggak pernah kenalin ke Mama? Coba kalau kamu kenalin, kan kamu nggak bakal tunangan sama Karin. Dia gak suka sama aku, Ma. Hah? Nggak suka gimana sih? Apa coba kurangnya kamu? Udah ganteng, masa depannya terjamin. Dia gak suka sama harta aku, Ma. Padahal itu kan kekayaan Mama, bukan punya aku. Dia nggak suka sama harta kekayaan kamu. Kok bisa gitu? Iya, Ma. Makanya dia tuh gak suka banget sama status sosial aku. Mungkin dia parno sama anak orang kaya. Lah, bukannya biasanya cewek-cewek tuh pada suka sama cowok yang kaya, raya. Kok ini malah parno sih? Iya, Ma, aku juga bingung. Tapi Nadia itu berbeda sama cewek yang lainnya. Dia tuh unik, dia mandiri, dan meskipun masih muda, dia tuh kerja keras banget, Mah, untuk ngebantuin keluarganya. Berarti dia tuh anak yang berbakti dong? Iya, Mah. Tapi anehnya, dia tuh benci banget sama orang kayak aku. Ya, mungkin dia berpikir kalau aku cuma bisa nyombongin harta keluarga aku doang. Lah kok gitu? Tapi kan kamu nggak sombong. Iya, Ma. Mungkin dia berpikir aku tuh nggak bisa ngertiin dia. Karena dia itu emang pekerja keras banget. Dan mungkin dia berpikir aku nggak bisa mandiri kayak dia. Kok ada ya perempuan zaman sekarang kayak begitu? Iya, Ma. Tapi meskipun wataknya keras, dia tuh nggak matre, Ma. Beda kayak Karin sama cewek-cewek yang lainnya. Oh ya? Tapi kamu nggak nyerah kan? Kamu tetap berjuang kan dapetin dia? Kamu nggak perlu khawatir. Suatu saat dia pasti akan melihat dengan sendirinya siapa Nathan anak mama ini. Iya kan? Nggak mungkin dia bakal ngelihat kamu yang jelek terus, nggak mungkin. Kamu kan anak mama yang baik, ya? Iya, Ma. Oke, semangat. Semangat. Semoga aja Nadia sadar dan mau gue ajak pacaran. Ya meskipun cuma pura-pura, soalnya kalau enggak, bisa tamat riwayat gue. Masa gue harus tunangan sama cewek manja kayak Karina? Enggak bisa. Ibu! Ada apa? Kok kulkas kosong sih? Sengaja ibu umpetin makanannya supaya si Nadia tahu kita sudah nggak punya makanan. Pinter deh ibu. Bu, gara-gara karena dia ya, aku tuh sekarang nggak bisa shopping lagi. Bete. Makanya kita harus mendorong Nadia kerja lebih keras lagi untuk menghasilkan uang buat kita, ya kan? Ibu pinter deh. Apa? Bu, aku haus nih pengen jus. Ada di box yang tadi kan? Ada di kamar. Yuk.
Tadi ibu udah simpan semuanya di sini. Kok bisa nggak ada ya? Masa iya diambil sama kucing? Ngapain, Neng? Sendirian aja sih. Ikut sama abang yuk. Jangan pegang-pegang. Udah nahan. Hoi! Jangan ganggu teman gue ya. Siapa lu? Woi, jangan ribut di sini kalian. Bubar. Alhamdulillah, akhirnya anakku bisa jatuh cinta juga. Pokoknya apapun yang terjadi, aku akan berusaha supaya gadis itu mau pacaran sama Nathan. Kok aku jadi gak mood gini sih buat masak? Bener-bener si Nathan. Emangnya dia pikir aku cewek apaan? Suruh aku pura-pura jadi pacar dia. Pokoknya aku gak mau ikut campur dalam urusan dia, permainan kotor dia. Pokoknya dah, lupain. Nadia, Ibu, gimana kerjaan kamu? Lancar? Gajinya dapat berapa? Kok malah diem sih? Kamu nggak suka sama kerjaannya? Atau bos kamu galak? Ingat loh Nadia, kita ini nggak punya pilihan. Kita semua butuh makan. iya Bu, aku ngerti, aku paham kok dan aku janji aku nggak akan ngebiarin keluarga kita kelaparan. Iya, aku lupa. Ini ada sisa uang dikit buat Ibu sama Vina. Makasih. Dan insya Allah besok aku akan dapat uang lagi. Doain aku ya Bu. Soalnya cuma doa Ibu doang yang aku butuh. Iya, makasih ya. Maafin Ibu. Ibu nggak bermaksud untuk memaksa kamu. Tapi mau gimana lagi? Kebutuhan kita banyak. Adik kamu masih sekolah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa Ibu, aku ngerti. Aku ngerti kok. Oh ya, itu uangnya cukup nggak buat masak 2 hari? Ya, mudah-mudahan cukup. Terus gimana? Kamu dibayarnya setiap hari ya? Enak dong. Bakalan ada pemasukan. Ya, insya Allah besok aku akan dapat kerjaan lagi. Jadi kamu keluar? Aduh, Nadia kamu nggak bisa kayak gitu. Kenapa kamu bisa dipecat? Iya, tapi Bu... Nggak ada tapi-tapian. Kamu harus bertahan di situ. Ingat loh Nadia, kebutuhan kita banyak. Mau makan apa kita? Mau makan batu? Nggak mungkin kan? Ya. Kita sama-sama. Ibu! Ada apa sih? Ibu. Kenapa sih harus pakai teriak-teriak segala kayak di hutan ah? Ibu coba lihat ini. Astaga. Kok bisa sampai ada di internet kayak gini? Gimana kerjanya si Nadia sih?
Nadia, kamu ini gimana sih kerjanya? Katanya kamu mau kerja yang benar untuk keluarga kita. Kok bisa sekarang kayak gitu? Ya tapi Bu, itu bukan salah aku. Mau salah kamu atau bukan, tetap nggak bisa seperti ini caranya. Gimana bisa? Kamu mau kita hidup di kolong jembatan nanti? Ya Allah ya Robbi, tolong kuatkan hati hamba-Mu ini. Ikhlaskanlah aku dalam menerima ujian keimanan ini. Sekalipun aku seringkali sedih mendengar kata-kata ibu dan adikku yang menyakitkan, tapi aku tetap sayang banget sama mereka. Kak malah diem aja sih? Sekarang harus gimana? Emangnya kakak udah punya cadangan buat kerjaan baru? Iya Nadia, kamu itu harus lebih mengerti. Saat ini hanya kamu yang bisa diandalkan. Adik kamu Vina kan masih sekolah, nggak bisa dia bantu kita. Ya pokoknya ibu gak usah khawatir. Kamu juga Vina. Karena aku janji besok aku akan dapat kerjaan lagi. Karena aku gak akan ngebiarin kalian berdua sengsara. Itu janji aku. Nah, itu dong. Itu baru namanya anak yang tahu diri. Kamu tahu, ibu banyak berkorban untuk membesarkan kamu. Dan sekarang saatnya kamu untuk membalas budi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, maafkan aku karena telah berbohong sama mama. Tapi sungguh, aku gak bermaksud seperti itu. Ya Allah, aku mohon Engkau berkenan mengampuni segala kesalahanku. Robbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Ya Allah, saya mohon, kabulkanlah semua cita-cita anakku Nathan. Terima kasih atas anugerah-Mu, karena telah menganugerahkan anak soleh seperti Nathan untuk aku. Amin ya robbal alamin. Nathan jahat banget. Nathan tega. Hari ini bikin sedih pagi-pagi. Ih, kesel. Oh, kenapa sih Nathan jahat banget. Luntur kan nih sekarang. Hitam kan banget. Aduh, Karin. Kamu masih nangisin Nathan? Aduh, udah, kamu tuh nggak usah nangisin cowok kayak dia, lupain ya. Aduh, kakak tuh nggak ngerti sakit hatinya aku. Kakak nggak ngerti hancurnya aku. Aku di hari ulang tahun aku, turnamen aku dibatalin. Aku malu, Kak. Ya udah, Karin ya. Udah, kamu tenang ya. Aku bakal pikirin gimana caranya, oke? Dan aku janji sama kamu, kita bakal ngerayain kemenangan kita bareng-bareng, ya? Oke. Semoga dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, aku bisa dapat kerjaan yang lebih baik hari ini. Amin ya robbal alamin. Kok ada sih orang yang tega ngelakuin ini sama fitrah aku? Padahal aku gak ngelakuin apa-apa. Cari musuh juga enggak. Ini semua emang salah lo. Lo udah bikin adik gue menderita. Kamu ngapain sih di sini? Cari masalah. Gue masih ada urusan sama lo. Gue pengen tahu gimana bisa Nadia tuh pacaran sama Nathan, hah? Padahal lo tahu kan kalau adik gue itu mau tunangan sama Nathan. Emang dasar ya, tukang gebet cowok orang. Kok kamu malah jadi balikin fakta kayak gini sih? Apa kamu lupa?
Bukannya adik kamu yang manis, baik, tersayang itu yang malah bikin hidup aku menderita. Dasar ya, adik sama kakak sama-sama egois, gak punya hati. Lu mau kemana? Kita belum beres. Jangan sentuh aku. Aku mau ambil air. Mendingan sekarang kamu pergi. Oke, fine, alright. Gini, gue bakal bayar berapapun yang lu mau. Asalkan lu jauhin si Nathan. Hah? Gimana? Sebutin, mau berapa? 10 juta? No? Alright, 20? Enggak, 30? Berapa? Sebutin. Hah? Nih. Biar lu tenang. Nih. Gue kasih jaminan buat lu. Nih. Apa sakit? Hati aku jauh lebih sakit dari ini. Emangnya kamu pikir setiap orang bisa kamu beli sama uang kamu? Hah? Bar, tau gak? Sakit. Bodoh. Orang kaya seperti kamu selalu pikir kalau kamu bisa beli segalanya sama uang. Tapi kamu salah. Uang itu nggak bisa beli yang namanya harga diri. Nggak bisa. Oke. Terus sekarang maunya apa? Gue mesti ngapain? Supaya lu mau jauh-jauh dari Nathan. Hah? Rasa hormat dan penghargaan. Seperti yang orang lain lakuin terhadap sesamanya. Itu yang aku mau. Ngerti? Oke. Pergi. Jauh-jauh dari rumah aku dan keluarga aku. Selalu bingung sama orang kaya seperti mereka. Mereka pikir harga diri orang bisa dibeli sama uang. Perempuan ini nggak memandang orang dari hartanya. Mama bangga Nathan sama kamu. Ternyata keputusan kamu buat memilih jodoh memang tepat. Kamu pintar memilih pacar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Tante. Nadia. Nama kamu Nadia? Iya bener. Kenapa Tante? Nggak apa-apa. Saya tadi cuman lewat terus lihat kamu ada di sini terus saya mampir. Saya pengen ngobrol sama kamu. Oh iya boleh Tante. Silakan. Kak Ganteng, atraksi lagi dong. Kita pengen lihat nih, ya kan? Iya Kak, ayo dong atraksi lagi buat kita. Ayo dong atraksi lagi Kak, please Kak. Tadi kan adik-adik udah ngeliat nih kakak sama Kak Aldo atraksi. Nah sekarang kalian ke sekolah ya? Ntar takutnya kesiangan, gimana dong kalau kesiangan? Tapi Kak, kita pengen lihat lagi. Ayo Kak, lagi. Ayo Kak, please tambah Kak. Yaudah gini deh adik-adik. Gimana kalau kakak sama Kak Aldo nganterin kalian ke sekolah? Tapi kalian harus ingat ya, kalau kalian belum cukup umur, kalian nggak boleh nih atraksi-atraksi kayak gini, apalagi di jalanan umum ya. Oke Kak, oke. Iya, adik-adik dengerin Kak Nathan ya. Ya udah, daripada kita terlambat sekarang, mendingan kita langsung berangkat. Gimana? Asyik, yeay. Ayo naik.
Yuk. Naik dulu, bisa? Yuk. Nadia, saya mengerti sekali ketulusan hati kamu. Maksudnya tante apa ya? Maaf aku kurang ngerti. Saya mau cerita sedikit nih sama kamu. Jadi dulu waktu papahnya Nathan masih muda, dia itu udah menjadi pengusaha yang sukses. Dia udah punya perusahaan sendiri. Sementara saya itu, waktu itu saya masih jadi asisten direktur, atau bisa dibilang sekretaris. Orang biasa lah. Tapi saya nggak berhenti berusaha, saya terus belajar. Dan saya berusaha untuk belajar untuk tidak memandang rendah diri saya. Dan saya rasa Tuhan juga selalu memandang semua umatnya sama kan derajatnya. Iya benar tante. Yang bedain itu cuma amal sama ibadahnya. Itu kata guru agama aku. Kamu pinter banget. Makanya saya nggak pernah berhenti untuk belajar. Saya terus berkarir. Dan akhirnya saya punya pekerjaan sendiri. Sampai akhirnya baru saya berani untuk menerima cinta papahnya Nathan. Dan saya rasa kamu juga bisa seperti itu. Seperti apa tante? Jadi gini Nadia, maksud saya datang ke sini, saya cuma minta supaya kamu mempertimbangkan perasaannya Nathan. Saya pengen kamu menerima cintanya dia. Saya nggak mau cinta kalian terhalang cuma gara-gara perbedaan status. Aku minta maaf banget ya tante. Bukannya aku mau lancang, tapi biarin aja lah ya. Ini jadi urusannya aku sama Nathan. Saya ngerti kok. Mungkin kamu berpikiran Nathan gak memahami pemikiran kamu atau perjuangan kamu. Tapi kamu gak usah khawatir. Saya punya ide buat kalian berdua. Dan sekarang, tugas lo itu cuma jadi asisten chef. Dan pokoknya, nggak boleh sentuh masakan apapun. Kita sama-sama. I gotcha. Kita sama-sama. I gotcha. Parah banget sih lo. Maaf, Chef. Saya mau laporan. Bahan-bahan untuk hari ini siap sudah datang, Chef. Apa Chef mau mengecek dulu? Check and recheck gitu loh. Fit and proper test bahasanya. Nggak usah. Saya udah cek kemarin langsung dari distributornya. Oh ya, Chef Jamal. Tolong siapin dish yang udah saya bilang kemarin ya. Oke, Chef. Siap. Jamal, jarang bikin malu. Siap laksanakan tugas. Kayak Bos Gibran. Chef Jamal. Tampangnya aja pangrok. Tapi hatinya ngepop. Nat, sorry ya. Tapi kayaknya menunya mesti ganti deh. Apa? Maksud lo?
Tangan lo kenapa itu? Dipegang-pegang gitu segala. Lagi sakit ya? Atau lagi ngetren? Yang aja. Ini nggak apa-apa, cuman kepelintir doang. Ini nggak penting, oke? Gue kesini, gue pengen ngasih tahu kalian kalau hari ini bakal ada tamu spesial, oke? Jadi please kasih special dish. Menu tadi diganti, alright? Maaf, balik lagi. Iya, Chef, Jamal. Non. Aduh, maaf, Chef. Purima mau bicara, Chef. Dia sudah menunggu di dapur. Hah? Ada apa ya? Nadia? Nathan, Gawat. Jangan-jangan Nadia udah cerita semuanya lagi ke Mama. Dasar cewek usil. Ya Allah. Bisa mati gaya nih gue. Mama pasti bakal suruh gue langsung ditunangan sama Karina. Mama bangga sama kamu. Kamu pinter milih seorang gadis yang cerdas, mandiri seperti Nadia. Gue kira Mama udah tahu tentang rencana gue yang mau pura-pura pacaran sama Nadia. Syukur deh. Ternyata Nadia nggak ngomong apa-apa. Cuman masalahnya di sini Nadia sepertinya sedikit cemas soal perbedaan status kalian berdua. Maksud Mama? Iya, dia sedikit ragu sama perbedaan status kamu. Tapi nggak usah takut, anak Mama kan anak yang kuat. Makanya Mama ada di sini untuk menyelesaikan semuanya. Maksud Mama apa sih sebenarnya? Jadi mulai hari ini Nadia akan bekerja di dapur hotel kita sebagai asisten Nathan. Jadi kalian berdua akan mewujudkan mimpinya Nathan, yaitu membuka bistro, oke? Jadi selebihnya Mama serahin ke Nathan, ya? Mama, tunggu, Ma, ini apa-apaan sih kok dia yang jadi asisten aku? Maksud Mama apa sih? Nathan, Mama bilang ya, mulai hari ini kamu bukan lagi pemilik hotel ini. Maksud Mama? Maksud Mama, mulai sekarang kamu akan menjadi karyawan. Sama seperti Nadia, kamu adalah karyawan. Ya mungkin pangkat kamu memang lebih tinggi, tapi tetap aja kamu karyawan. Oke? Kamu akan mendapat gaji per bulan. Jadi kamu akan mendapatkan penghasilan sendiri dari hasil keringat kamu sendiri. Gimana? Oke kan? Apa? Digaji? Iya. Ya udah Dylan, kamu urus kontraknya si Nathan sama Nadia, terus kasih ke meja saya karena saya ada meeting, ya? Siap, Tante. Kamu yang betah ya? Iya, Tante. Kasih. Ma, tunggu, Ma. Am I dreaming? Kalian berdua ada di bawah pengawasan gue. I'm so happy. Oke, back to work kalian. Apaan sih? Narik-narik. Coba jelasin ke gue. Apa maksudnya semua ini, hah? Loh, bukannya ini yang kamu mau ya? Aku setuju loh sama tawaran kamu. Tapi aku juga gak bisa nolak tawaran dari mama kamu. Jadi ya, gitu deh. Apa? Permintaan Mama? Iya. Jadi tadi pagi mama kamu datang ke rumah aku. Dan dia ceritain rencananya itu. Dan ya aku pikir ini cara yang paling tepat untuk ngebalas kamu. Pembalasan? Pembalasan apa?
Chef Nathan. Iya? Tamu VVIP-nya sudah datang. Dia pengen ketemu Chef Nathan sebelum pesan. Oh iya. Kita lanjutin nanti. Yaudah yuk. Pada ketawa gini sih ada apa? Nadia, emang lo nggak tahu asisten tempatnya di mana? Emangnya di mana? Apa sih maksudnya? Maksudnya di sana. Ya udah. Ini kan tempat cuci. Kompor sama wajannya mana? Lo pikir asisten tempatnya di mana? Hah? Gini ya, pokoknya lo harus kerja keras dulu sebelum bisa megang wajan di dapur gue. Dan sekarang, tugas lo itu cuma jadi asisten chef. Dan pokoknya, nggak boleh sentuh masakan apapun. Oke guys, mari kita kerjakan masakan pertama kita ya. Siap. Ayo. Nih. Oke teman-teman, ini adalah pesanan ketiga kita. Steak tenderloin with macaron sauce. Chef Jamal tolong siapin daging. Bobby, tolong siapin saus ya, dan tolong Devin siapin seasoning, oke? Oh iya, Nadia, lo tolong cuci piring dan wajan ya. Cuci wajan? Ya, ayo semuanya faster. Oke, semuanya jangan ada yang diem ya. Waktu terus berjalan, time is running. Nadia, lo mau sampai kapan diem di situ, ha? Pelanggan nggak akan nungguin lo ngelamun kayak gitu. Ayo cepet dong gerak, gimana sih? Oh iya, Nadia, tolong ambilin kaldu ya. Kaldu, ya. Ayo cepetan, gimana sih, lama banget kerjanya. Ya. Biar kamu sombong. Pasti mau sengaja kerjain aku. Ini. Oh. Wah. Nadia, lo apa-apaan sih, lo hati-hati dong. Loh, tadi kan kamu yang nyuruh aku buru-buru. Ayo. Oke. Yaudah, pokoknya sekarang lo bersihin ini semua. Gua mau bersih-bersih dulu. Nggak mungkin. Nggak mungkin My Honey Bunny Sweetie Pie itu kerja sama cewek alay kayak gitu. Nggak mungkin lah, Kak. Kakak mah bohong. Ih, enggak. Kakak nggak bohong, bener. Nathan tuh kerja bareng sama Nadia. Terus kok kakak diem aja sih? Kakak jahat banget sih sama Karina. Kakak lakuin sesuatu dong. Gimana sih? Iya tahu sih, tapi sorry ya. Habis Tante Rima yang minta. Gimana coba? Hah? Tante Rima yang minta? Iya. Oh my god. Tante Rima tuh jahat banget sih sama Karina. Udah. Ih, kesel. Ngeselin banget sih. Karina kesel banget sama cewek alay itu. Ih, kenapa sih lo? Tau, pokoknya Karina tuh kesel banget sama si Nadia itu. Awas aja deh, pokoknya Karina harus bikin cara buat nyingkirin cewek alay itu dari My Honey Bunny Sweetie Pie. Gue bikin status apa ya? Itu Vina, gue nanya Vina aja. Vina.
Aduh, Karina. Bisa gak sih ngomong gak usah teriak? Tinggal gue mau budek denger suara lo. Biasa aja kali, nggak usah sensi. Orang mau nanya doang, yo. Ya udah. Emangnya lo mau nanya apa? To the point aja. Oke, lo tau nggak tentang masalah kakak lo sama My Honey Bunny Sweetie Pie? Ya tau lah. Kakak angkat gue tuh benci banget sama dia. Lo juga tahu kan? Kayaknya Vina nggak tahu hubungannya si Queen of Alay alias Nadia sama My Honey Bunny Sweetie Pie. Emang kenapa? Oh, enggak apa-apa Vina. Gue cuma mau ngundang lo aja ke ulang tahun gue, biasa. Yang bener lo. Pesta ulang tahun lo. Ya iyalah, masa Karina bohong? Nanti lo datang ya ke ulang tahun gue, lo boleh ngajak ibu lo, tapi jangan sampai Nadia datang, oke? Ah itu mah gampang. Udah lo tenang aja, gue gak bakal ajak si Nadia. Gimana pun juga, pokoknya aku harus jauhin Nadia dari Ayang Nathan. Sidangkan. Oke guys, time is out. Kita boleh istirahat semuanya, ya. Good job. Saya juga ya. Kamu mau kemana? Buru-buru banget. Kayak mau ambil gaji aja. Masih lama, tenang aja. Katanya sekarang waktu istirahat. Gini ya, asisten chef baru boleh istirahat setelah semua yang ada di sini itu bersih. Maksudnya aku. Semuanya. Dengar ya, semua yang ada di sini adalah lulusan dari sekolah masak. Dan mereka semua udah sering membersihkan dapur. Anggap aja, ini sebagai pelajaran sekolah buat lo ya. Biar lo lebih mengenal dapur ini secara terperinci, oke? Untuk Ayang Nathan akan digaji sesuai karyawan yang paling rendah. Lo kok seenaknya aja sih? Kita sama-sama. I gotcha. Kita sama-sama. I gotcha. Hai cantik. Lagi istirahat ya? Ih, lo lagi. Tau gak sih, gara-gara lo, selera minum gue jadi hilang. Jangan ngomong gitu dong, ntar cantiknya hilang loh. Oh iya, ntar malam ikut gue yuk ke acara pestanya si Karina. Dan lo jadi partner dance gue. Jason, denger ya, mendingan gue mati daripada harus datang ke acaranya Karina. Ih, Oh, kalau misalnya lo nggak mau datang ke acara Karina, gimana kalau kita cari pesta yang paling meriah dan lo suka? Gimana? Oke nggak? oh iya, ada satu acara yang pasti bakal gue datengin. Pasti acara seru. Lo Ya mau kan? tahu apa? Apa? Ke acara pemakaman lo. Ajarin dong saudara lo tuh, biar cantik dan imut gitu. Lu kan sukanya sama yang jutek-jutek. Lumayan. Bisa gue jual. Woi, mau ngapain lo? Malik! Malik! Woi! Security! Security! Sini, ada apa? Ada apa? Itu ada maling. Kejar. Mana, Pak? Itu ke sana. Ya, Pak, ya, Pak. Waduh. Berhenti kamu. Pak, ini Pak, malingnya udah ketangkep Pak. Ini orangnya Pak. Kasih gue. Kasih pelajaran Pak. Udah diam lu. Diam.
Lu lagi. Sini lu. Habis buat masalah sama gue, sekarang mau jadi maling? Hah? Lu nggak bakal gue ampuni. Tunggu pembahasan. Karena lo udah rebut cewek gue. Diam lu! Mulai sekarang, lu dipecat dari sini. Pasti Nathan sengaja kerjain aku. Dia kan paling seneng kalau udah ngeliat aku menderita. Lo udah makan? Ya belum lah. Pakai nanya segala lagi. Ini semua gara-gara kamu, aku jadinya nggak bisa makan gara-gara kamu. Kenapa sih? Lo ngomong suka pakai emosi. Bisa nggak ngomongnya baik-baik aja? Biarin. Suka-suka aku kok. Nih, makan dulu. Biar lo nggak sakit. Kalau lo sakit, gue yang repot. Nih. Walau ini semua ulahnya Karin, tapi gue ngerasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama lo. Tapi aku nggak percaya deh. Soalnya aku tahu kamu nggak tulus, jadi ya... Maksud lo? Ya ngapain juga aku harus percaya sama kamu. Sama orang tua kamu sendiri aja kamu bohong. Apalagi sama orang lain. Berhenti lo ngejudge gue. Gue berusaha berbuat baik, tapi gue selalu salah di mata lo. Percuma gue ngomong. Aku benci sama Nathan, benci. Nathan itu kenapa sih selalu bikin hidup aku gak tenang? Emangnya dia gak tahu apa? Kondisi aku sekarang lagi rumit. Dia malah nambah-nambahin masalah kayak gini. Nadia, Iya Pak Jamal? kamu nggak usah kaku gitu Nadia. Aha, panggil saya Jamal. Bukan, maksudnya kan gak enak kalau dipanggil dari nama doang. Kan maksudnya Bapak lebih senior, jadi... Gak apa-apa, tenang aja. Nadia, kenapa kamu abang perhatiin kok lesu, loyo? Ada apa? Cerita sama abang. Berbagi, ceritalah. Enggak ada masalah kok, cuma... Aku cuma lagi menyesuaikan diri aja di sini. Itu aja. Saya tahu ini sulit buat kamu dan kamu berpikir akan menyerah. Tapi sebaiknya saya sarankan jangan. Maksudnya Bang Jamal kenapa? Kesempatan emas seperti ini sulit kamu dapatkan. Oh, abang aja butuh waktu 2 tahun untuk jadi asisten chef di hotel terkenal ini. 2 tahun? Tenang aja Nadia, kamu akan belajar dari ahlinya. Dan kamu akan melayani tamu-tamu terbaik di sini. Dan pilihan kamu sudah tepat. Terima kasih Bang Jamal. Dan kata-katanya Bang Jamal akan selalu aku ingat dan bakal aku jadi motivasi. Nadia, kamu dan Nathan ke ruangan saya. Sekarang ya. Iya Pak Dilan. Hukum karma tuh emang nyebelin nih. Lu, orang yang udah nyakitin hati adik gue, sekarang kerja sebagai karyawan. Udah deh, gak usah buang-buang waktu. Sekarang lo bilang, apa alasan lo manggil gue kesini? Oke, chill man. Ini soal gaji lo. Dan itu udah ada yang ngurus.
Udah dong kak, untuk Ayang Nathan akan digaji sesuai karyawan yang paling rendah. Lo kok seenaknya aja sih? Ya nggak bisa gitu lah. Nathan, dengerin gue dulu. Gini. Secara nggak langsung, nyokap lu tuh nyerahin semuanya ke gue, oke? Jadi lu nggak bisa apa-apa dong. So, kalem, lemesin dry, alright? Dan kamu Nadia, kamu nggak akan kita gangguin hari ini, ya? Kamu akan digaji sesuai dengan pekerjaan kamu. Ya, dan sekarang kamu boleh tanda tangan sama aku. Dan aku harap kalian berdua bisa kerja dengan baik di sini, oke? Lo bakal nyesel Nadia, karena mulai sekarang gue dan Kak Dylan yang bakal jadi pengurus hotel ini. Kamu tahu artinya? Aku nggak tahu artinya. Emang apa? Artinya lo harus siap menghadapi pembalasan gue. Karena gue bakal jadi musuh nomor 1. Kata siapa lo berhak ngatur Nadia? Lo nggak berhak ngatur Nadia. Karena Nadia cuma berada di bawah pengawasan chef. Dan itu adalah gue. Jadi, dia cuma berurusan sama gue. Ngerti? Nadia ikut aja. Ikut Tante sama Nathan ke ulang tahunnya Karina. Ya? Kita sama-sama. I gotcha. Kita sama-sama. I gotcha. Nadia! Ya? Lo mau kemana? Mau pulang? Boleh kan? Nggak bisa. Lo sendiri yang udah nerima tawaran nyokap gue buat jadi asisten chef gue. Jadi sekarang, lo harus bantuin gue buat ngurusin bistro gue. Tapi Nathan, kalau soal itu kan kamu nggak butuh bantuan aku. Kamu kan bisa sendiri, iya kan? Siapa bilang gue nggak butuh bantuan lo? Kita ini partner. Jadi apa yang jadi urusan gue, otomatis jadi urusan lo juga. Paham lo? Ya udah. Sekarang kamu mau aku ngapain? Ke rumah gue sekarang.
punya anak cewek. Makanya kalau pilih-pilih baju kayak gini tuh, kayaknya hati tante tuh seneng banget berasa punya anak cewek. Ya, ayo cobain. Ya tapi tante, masa... Gimana kalau seandainya nih ya, kamu jangan panggil saya tante lagi. Panggil aja saya mama. Gimana? Mama. Jadi sekarang Nadia boleh tolak apa aja yang dikasih sama si Nathan. Tapi pemberian mama, please kamu jangan nolak, please 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 kamu harus terima, ya. Ya udah. Tante Rima emang bener-bener baik ya orangnya. Aku nggak boleh ngecewain dia.